Halo teman-teman, hari ini kita mau sholat Idul Fitri sama ngerantau. Ini baru kali ini ya sholat Idul Fitri di tempat perantauan nih. Biasanya kita sholat Idul Fitri selalu pasti pulang kampung ya teman-teman. Hari ini kita sholat Idul Fitri di perantauan. Ini baru selama ngerantau, kami sholat Idul Fitri di perantauan teman-teman. Ini kami sekarang mau ke masjid dulu ya. Ini masih ngantuk teman-teman. Oke, kita mau ke masjid dulu. Kita mau sholat Idul Fitri ya teman-teman ya. Oke. Guys, ini mau sholat Idul Fitri di perantauan guys. Ramai banget. Biasanya sepi guys. Ini video. Dikarenakan gak ada yang mudik teman-teman nih, sampai jamaah sholat Idul Fitri itu sampai ke jalan-jalan teman-teman, sampai panjang banget ini teman-teman. Jamaah terus berdatangan teman-teman, hingga lama itu, hingga panjang banget itu. Satu jalan itu 3 sap kurang lebihnya teman-teman. Itu panjangnya itu hampir 1 kilo kayaknya teman-teman. Tapi di sini peraturannya lumayan ketat teman-teman. Jadi semua jamaah itu diwajibkan memakai masker, dan dari rumah itu harus benar-benar bersih. Sambil menunggu jamaah yang masih ada di rumah, kita semua sambil memandangkan takbir, tahlil, dan tahmid teman-teman. Kami juga sekeluarga Twin Mikasela Channel mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Para jamaah udah mulai penuh teman-teman, tuh udah mulai penuh di jalanan. Itu panjangnya mungkin kurang lebih 1 kilo teman-teman, itu panjang banget ya. Posisi saya itu di tengah-tengah teman-teman, jadi di sebelah kanan juga ada, sebelah kiri juga ada, itu penuh bludak teman-teman. Tapi di sini bagusnya semuanya pakai masker nih teman-teman nih. Semua
bagaimana bagusnya. Ada pengecekan teman-teman. Tandu saat itu begitu teriknya matahari, begitu panasnya matahari, sehingga hampir tidak ada orang yang tidak kuat untuk melakukan sesuatu yang sifatnya puasa. Oleh karena itu diuji oleh Allah, dibakar imannya oleh Allah untuk melakukan kegiatan yang cukup berat itu, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi kita yang ada di Indonesia tentu ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari baru kuat. Tetapi kesananya bahkan seperti kita ke pasar, ke tempat-tempat tertentu, seolah-olah di akhir bulan puasa itu sudah mulai jarang yang berpuasa. Lebih ramai di mall, lebih ramai di pasar, walaupun ada jarak supaya diatur social distance, tetapi kita tidak peduli dengan itu, karena kebutuhan duniawi kita lebih dominan dibanding dengan kebutuhan untuk akhirat. Bayangkan di bulan suci Ramadan kita dilarang, tidak dibolehkan untuk makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang kotor, tidak boleh mengumpat, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh melangkah ke tempat-tempat yang maksiat dengan tujuan maksiat. Semuanya itu adalah kegemaran nafsu. Biasanya nafsu itu kalau diajak untuk melakukan ketidakbaikan, pasti dia akan bereaksi cukup bagus dan akan merespon dengan cukup baik. Maka di bulan suci Ramadan tersebut semuanya kita coba pendam, semuanya kita coba kubur, semuanya kita coba untuk sama-sama menahan diri dan mengalihkan pikiran kita untuk banyak beribadah, untuk berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas dibakar. Yang halal saja di siang hari tidak dibolehkan, apalagi yang haram. Dari situlah orang yang berpuasa dengan banyaknya larangan-larangan yang pada dasarnya halal, diharapkan selama sebulan mampu berubah perilaku selama 11 bulan ke depan menjadi lebih baik. Tidak akan mencari yang haram, yang halal saja. Kalau bukan bagian kita, bukan hak kita, bukan prosedur yang benar secara hukum, kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah haram. Oleh karena itu akan sangat mudah untuk meninggalkan yang haram ketika orang sudah puasa dan puasanya benar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan ketika manusia sudah berpuasa dan puasanya benar, maka dia itu akan masuk ke bulan Syawal dan seterusnya, kharajat kayaumi waladhu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, saking bersihnya dosa orang yang berpuasa. Dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan pekerjaan yang begitu berat, dengan pekerjaan yang begitu rumit, dengan pekerjaan yang begitu menggoda. Karena apa? Karena nafsu kita yang ada di dalam diri kita begitu dominan. Kita bisa membayangkan bahwa nafsu ini ketika kita coba pendam, tetapi tetap saja, kalaupun dalam hadis Rasul dikatakan bahwa di bulan Ramadan setan itu dirantai, tetapi banyak orang yang tidak berpuasa, banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik, tapi justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru itulah dominasi nafsu di dalam diri kita, yang tentu pada dasarnya nafsu itu inna nafsa la'amaratun bisu'i.
Sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perilaku yang jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di lain itu Rasulullah juga menjamin bahwa orang yang berpuasa dan hanya benar tentu bersih dari dosanya itu kalbaibul qirtas, bagaikan kertas putih yang belum ditulisi, belum ternodai oleh tinta setitik pun, bersih dosanya. Makanya ketika bulan puasa sudah bersih dosa kepada Allah, diharapkan di tanggal 1 Syawal ini kita saling mengikhlaskan, walaupun tidak harus berjabat tangan. Kalau kita meragukan untuk berjabat tangan, tetapi hati kita saling melubarkan dosa kita, kesalahan kita, agar semuanya tidak menjadi beban bagi psikologi kita, sehingga kesempurnaan ibadah puasa bisa kita dapatkan. Yang kedua, bulan puasa juga disebut syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, untuk mendidik manusia untuk tadi melaksanakan tarawih berjamaah di awal waktu. Insya Allah setelah bulan Syawal dan seterusnya pun akan dilanjutkan yang 11 rakaat atau 23 rakaat itu pada malam-malam berikutnya, bulan Syawal sampai bulan Syaban, dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita di bulan Ramadan ini kemarin semuanya rame-rame mencegat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat rahasia, sangat tidak ada yang tahu hakikat Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan jaminan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita menyayangkan masih banyak orang yang di bulan suci Ramadan di antara kita yang justru senang-senang malah melakukan hal-hal yang kurang berguna. Nongkrong, kemudian kita bicara-bicara yang tidak pada tempatnya, yang pada akhirnya sangat mengurangi dan sulit untuk mendidik diri kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasul itu menganjurkan selalu berdoa di malam Lailatul Qadar, atau diperkirakan Lailatul Qadar malam ganjil dari 21 sampai ke 29 itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Mulia, fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah. Beda antara maghfirah dengan afwan. Kalau maghfirah bisa saja terulang kembali, tetapi kalau dengan afwan, bagaikan debu yang ada di atas batu kemudian terhempas angin yang cukup kencang dan tidak akan pernah kembali lagi. Makanya orang yang sudah diberikan maaf oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, tidak mungkin melakukan perbuatan yang sama setelah dia bertobat kepada Allah. Beda dengan orang yang telah melakukan istighfar tetapi tetap ada yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Artinya apa? Kadang-kadang sholat kita, puasa kita tidak pernah memberikan makna yang signifikan terhadap perubahan perilaku. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ramadan adalah perubahan. Untuk merubah perilaku manusia dari sesuatu yang negatif menjadi positif, dari sesuatu yang baik ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, di saat yang berbahagia ini, saya menyampaikan ayat suci Al-Quran tadi di surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia bakal rugi semuanya. Illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang yang saling mewasiati, saling menasihati, saling mengajak, menyuruh, saling memberikan contoh bagaimana kita bisa bersabar dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kita disuruh untuk selalu bersabar untuk mendapatkan apapun yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah berkat adanya pandemi corona ini, masyarakat YML yang notabene punya kampung masing-masing, punya tempat asal masing-masing, kita mencoba bertahan untuk bersilaturahmi di sini, untuk bertemu di sini, untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi. Di belakang bapak-bapak dan di dalamnya ada ibu-ibu, ada masjid yang belum selesai. Mudah-mudahan
dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan kebersamaan kita yang begitu banyak ini, bikin rumah saja bisa ratusan juta sendiri, bisa hampir 1 miliar sendiri. Masa kita tidak bisa menyelesaikan masjid, Baitullah, bangunan rumah suci Allah untuk kemaslahatan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Man bana masjidan fil dunya, banallahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Siapa orang yang mau membangun masjid di dunia, sebesar apapun kekuatan kita, sebesar apapun kemampuan kita, sebesar apapun yang kita berikan untuk pembangunan masjid ini, insya Allah akan menjadi bagian dari bangunan yang sangat megah di dalam surga. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat di Rotul Jannah ini untuk sama-sama memberikan rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, baik zakat maupun sedekah untuk kebaikan masjid, kebaikan persaudaraan umat Islam, dan juga perbaikan umat manusia pada umumnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina kitaba bil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk membuka diri. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu